Ya, halo sobatku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Rock the Heaven Season 5 Academy Jianan episode 1. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang BTTA Season 5 Academy Jianan episode 1 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Dimana di season 5 episode 1 ini diawali dengan Xiaoyan yang bergegas menuju Akademi Jianan setelah perpisahannya dengan Yunji. Namun sebelum dia bergerak menuju Akademi Jianan, dia harus bergegas keluar melewati pegunungan binatang ajaib terlebih dahulu. Setelah menderita kesulitan besar menghadapi segala rintangan di pegunungan binatang ajaib ini, Xiaoyan akhirnya berhasil keluar. Dia kemudian berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di bagian belakang kelompok manusia. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia sedikit mengerutkan kening ketika tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan di gerbang kota. Pada saat ini, ada dua gambar wajah yang sama sekali berbeda di kertas putih itu. Tatapan Xiaoyan melihat dan menyadari bahwa dari dua gambar wajah di kertas putih itu, satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan identitas palsunya Yan Xiao. Yun-san telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap saya. Xiaoyan tertawa santuy. Pandangannya melirik ke gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, dua tentara akan memegang gambar wajah di kertas putih itu dan membandingkannya dengan penampilan orang yang akan masuk. Apakah keluarga Kekaisaran Jiama diam-diam membantu sekte awan berkabut? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu permusuhan seperti apa yang akan dia buat denganku untuk keluarga Kekaisaran Jiama. Haruskah saya melarikan diri jika dia melawan saya pada saat ini? Selain itu, keluarga Kekaisaran Jiama dan sekte awan berkabut sangat cuek satu sama lain. Sialan Musang, bukankah dia hanya penjaga kota? Dia bersikap sombong kali ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki kemampuan di kota Dailing ini? Apakah dia tidak takut bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan Xiaoyan, Xiaoyan akan memukulnya sampai wassalam dengan penguasanya? Saat ketika Xiaoyan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba mengutuk dengan wajah tidak sabar. Jangan terlalu keras. Meskipun perintah yang diberikan untuk Xiaoyan tidak terkait dengan keluarga Kekaisaran Jiama, Musang adalah seseorang yang berasal dari sekte awan berkabut. Karena ia menerima perintah yang diberikan sekte, ia secara alami perlu memilih minatnya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja dengan baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya dengan tergesa-gesa merangkulnya dan berbisik, menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain. Pria itu meludahkan seteguk air liur dan mengutuk dengan sedih. Itu sebenarnya seseorang yang datang dari sekte awan berkabut. Xiaoyan menyerap pembicaraan kedua pria itu ke telinganya. Baru kemudian ia tiba-tiba mengerti. Xiaoyan merenung di dalam hatinya sebelum menarik keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut tembok dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit penjaga yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu berlahan muncul. Dia sedikit menekuk kakinya dan mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari-jarinya menempel ke tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memecah tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum para prajurit yang berjaga menoleh. Kaki Xiaoyan baru saja menyentuh tanah ketika dia segera melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan sayap awan ungu. Baru pada saat itu, dia dengan santai berjalan ke kota ini. Xiaoyan perlahan berjalan ke kota ini. Dia melewati jalan yang memiliki aliran padat manusia. Dia melihat sekitarnya dan dia sedikit terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa pada beberapa tembok di jalan, sebenarnya ada banyak kertas putih yang ditempelkan sekte awan berkabut. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode keikhlasuan yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti untuk melihatnya dengan mata menunjukkan beberapa keseragahan. Sepertinya memang ada masalah. Xiaoyan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah dopengnya saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya.
Mari kita tinggalkan kekaisaran Jiama secepat mungkin. Pengaruh Sekte On berkabut di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yalo tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum suram dan mengangguk ketika dia mendengar suara Yalo. Dia tiba-tiba menghela napas dengan lembut. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatanmu sendiri, kamu menantang Sekte Awan berkabut dan berhasil meninggalkannya dalam keadaan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam kekaisaran Jiama, tetapi juga benua Doki melebarkan mata mereka dan merasa kagum denganmu. Selain itu, saya berpikir bahwa ada kemungkinan cukup banyak orang di dalam kekaisaran Jiama yang mengagumi keberanianmu. Lagi pula, bahkan beberapa dohuang tidak dapat dibandingkan denganmu dalam hal keberanian. Yalo tampaknya merasakan pikiran Xiaoyan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghibur. Hua. Xiaoyan menggosok kepalanya dan tertawa canggung ketika dia mendengar suara Yalo. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat akan rencana yang dimiliki Yalo ketika dia mengajarinya metode mantra api yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia dengan lembut berkata kepada Yalo, "Guru, saya ingat bahwa kamu sepertinya mengatakan pada saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantumu memperbaiki tubuh yang sempurna untuk rohmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiranmu kembali?" Ketika Xiaoyan berbicara kalimat tentang memperbaiki tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yalo tiba-tiba bergetar hebat. Dia langsung sedikit terkejut. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiaoyan bergumam dan tiba-tiba merasa malu. Tubuh Yalo yang bergetar bertahan lama selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yalo menekan emosinya ketika dia berkata kepada Xiaoyan, berbicara tentang ini saat itu, setelah saya mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarkanmu mantra api yang telah saya lalui dengan kesulitan besar untuk mendapatkannya. Tujuan utama saya adalah agar kamu membuat nyala api gabungan setelah kamu berhasil mempraktikkan mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, kamu bisa membantu saya memperbaiki tubuh yang bisa menampung roh saya. Lagi pula, kegelapan yang tak pernah berakhir merupakan siksaan. Apalagi, ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Ketika Yalo mencapai akhir kata-katanya, suaranya perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Jari Xiaoyan perlahan membelai cincin hitam di dalam lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata kepada Yalo, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru." Anak kecil, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu lugu? Ini tidak seperti kamu. Suara lembut Xiaoyan menyebabkan Yalo terkejut. Dia segera tersentuh sehingga dia tanpa sadar tersenyum. Guru telah mengajari begitu banyak pada saya. Sebagai seorang murid, saya mungkin secara alami tahu bahwa saya harus membalas kebaikan ini. Suara Xiaoyan agak serak saat dia tertawa pelan. Yakinlah guru, saya akan dengan kuat mengingat masalah kebangkitanmu di dalam hati saya. Aku puas kamu memiliki pemikiran ini, mampu mengajari siswa yang amazing dalam kondisi tertekan. Saya telah memenuhi satu keinginan saya. Yalo menjawab. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Yalo. Tatapannya perlahan melihat kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya di dalam hatinya. Itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang harus digabungkan bersama untuk memperbaiki tubuh? Ini harus 3 jenis. Saya juga tidak begitu yakin. Metode mantra api itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Saat itu, ketika saya mendapatkannya, Yalo tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia berbicara tentang hal ini dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. 3 macam ya. Xiaoyan tidak terganggu oleh keheningan Yalo. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya. Sekarang saya memiliki kendali atas api inti teratai hijau dan saya dapat menggunakan pendingin api dengan kerjasama guru. Bukankah berarti jika saya mengumpulkan jenis api surgawi yang lain, saya seharusnya bisa mencoba membantumu memperbaiki tubuh? Kemungkinan iya. Suara Yalo yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan. Xiaoyan tertawa ketika dia mendengar suara Yalo. Dia berkata, "Saya ingin tahu apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya seperti di masa lalu setelah kamu pulih." Pada awalnya, mungkin terasa agak sulit dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatan saya mungkin bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Yalo tertawa. Suaranya memiliki kepercayaan diri yang sulit disembunyikan. Tahap apa yang akan dicapai? Xiaoyan bertanya kepada Yalo.
mengalahkan Yunsan dalam 10 gerakan tanpa perlu upaya sedikit pun. Yalou tersenyum ketika dia menjawab pertanyaan Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika dia mendengar kata-kata Yalou. Dia menyilangkan 10 jari di lengan bajunya dan berkata dengan suara lembut, peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat guru saat itu mengatakan sebelumnya bahwa kemungkinan ada semacam api surgawi dalam Akademi Jianan kan? Disebut apakah api itu? Api jatuh hati. Yalou tersenyum dan menjawab, api jatuh hati ya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yalou. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya saya memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalanan saya ke Akademi Jianan. Karena seperti ini, jangan terus membuang waktu di Kekaisaran Jiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, lebih baik jangan menunda lagi kan? Xiaoyan menghela napas dan bertanya kepada Yalou. Tunggu sebentar, Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah daerah yang damai, namun ia berada dalam kondisi di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke dalam bahaya. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan banyak perselisihan. Tak terhitung jumlah paksi yang saling berhubungan di sana. Setiap kali Akademi Jianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Kalau tidak, siswa baru akan wassalam sebelum mereka mencapai akademi. Yalou tiba-tiba berkata, bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, kamu harus sepenuhnya siap mental agar dapat memasuki wilayah kacau itu. Kalau tidak, jika kamu tidak hati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, kamu akan sial. Ketika saya melihat-lihat cincin penyimpananmu sebelumnya, saya menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya sedikit berkurang. Jika kamu tidak menyiapkan beberapa sebelumnya, kamu harus sedikit menunggu jika kamu ingin memperbaiki beberapa untuk disiapkan. Yalou mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Yalou. Dia berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jiama. Ini akan membuat kita lebih siap. Hati-hati, jangan menunjukkan identitasmu. Yalou mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan menjadi diam. Setelah Xiaoyan mengetahui hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Battle Rock The Heaven Season 5 Akademi Jianan episode 1 yang baru tayang entah kapan. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah ya sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.